Welcome to podcast Kongko Santai bareng Bang Angga. Langsung aja, cekicrot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mehmet, kurang masuk ini. Oke. Assalamualaikum Bang Aldi. Waalaikumsalam. Aldi Ramansyah. Bener ya? Betul. Bener ya? Oke. Gimana kabar baik hari ini? Baik. Baik ya hari ini ya. Nggak ada kendala apapun tadi ke sini ya? Kendala sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Lebih dekat lagi ngomong yang lebih dekat. Kendala sih nggak ada. Mungkin becek dikit. Becek. Emang Gang Pesor terkenal becek. Iya. Tahu deh ya. Ya, karena Gang Pesor emang terkenal becek, saudara-saudara. Jadi begitu dah. Sebelum ini kita sapa dulu netizen kita. Oke. Netizen kita sapa dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita mengadakan kongko. Bener ya? Kongko ya. Ngapa saya tertarik ngundang lu ke sini? Gua tertarik ngundang lu ke sini karena lu ini yang paling gua denger ini banyak temen. Silaturahminya juga jalan sama teman-teman lain. Dan gue mau tahu nih kisah lu dari pertama sampai lu punya banyak teman, dikenal banyak orang dan lu kayak udah terkenal lah di kamu Bogor lah ibarat kata lah. Kalau nyebut nama lu juga pasti orang udah pada tahu gitu. Makanya gue tertarik. Dan gue nanya awal, lu kok tertarik gue undang kongko di rumah gue? Kenapa? Ya, yang pertama sih masalah tertarik atau enggaknya ya kita yang namanya kongko itu kan umum. Benar. Sifatnya umum ya. Benar. Ya, ngopi aja, ngopi Kita mah santai. kongko santuy ibarat kata. Iya jangan anu. Pokoknya begitu dah. Iya. Oke. Dipanggil Aldi, biasa dipanggil Aldi ya. Nama lengkap siapa sih? Nama Teman-teman lengkap kali belum pada kenal. Aldi Ramansyah. Aldi Ramansyah. Betul. Biasa dipanggil Koko L. Tapi itu panggilan sosmed. Panggilan Sosmed ya, sosial media. Tapi kalau di kampung-kampung lebih terkenal Memet. Memet. Betul Memet. Emang gue udah sering berbincang atau ngomong-ngomong banyak. Teman-teman yang kesini juga udah pada punya nama panggilan. Kayak Alpin, Palmel. Kayak Opik, Embeng. Si Tian, Oyan. Si Pikar bahkan dipanggil Onta. Bisa panggil Onta. Ya bener ya. Onta. Kita jangan malu karena emang di Betawi ya emang sering gue bilang di Betawi emang banyak orang manggil-manggil nama kita itu tapi manggilnya jauh. Betul. Ya bener ya jauh ya. Jadi kita bersyukur aja dipanggil itu dan itu bakalan jadi kenangan kita nanti sampai tua. Benar. Bener ya. Oke. Bang Memet, gue manggil Memet aja lah Pak L. Koko L. Bebas Ya, setelah gue ya. Gue manggil mau Koko L kayak mau Memet kayak setelah gue ya. Oke, Met. Gue mau nanya nih sama lo. Lu lahir di mana? Kapan sih? Gue mau tahu ini sama netizen biar pada tahu. Untuk lahir, gue tuh lahir di Bekasi, khususnya Tarumajaya. Tepatnya di Gang Pesor kali. Gang Pesor ya? Gang Pesor. Tempat kelahiran kita. Tempat tinggal kita. Betul. Walaupun sering banjir, sering becek, tapi ini tempat yang paling nyaman buat tinggal. Benar. Di Gang Pesor hari bisa dikatakan Senin kali. Hari Senin ya? Hari Senin. Ngomongnya lebih dekat lagi kami, takutnya nggak kedengeran. Hari Senin. Hari Senin tanggal. Aduh, kalau tanggal harus lah, jangan lah. Itu kewajiban. Tanggal 20 bulan? Bulan 12. Desember. Lu tahu sih? Tahun. Oh, tahu sih. Ya kan bulan 12. Gue 2000 lempeng. Berarti seumuran sama Oyan. Yang mirip bintang Emo. Opik juga ya. Oke. Tuh teman-teman udah tahu ya. Berarti Memet ini kelahirannya tanggal 20 Desember tahun 2000. Ya. Betul. Ntar buat yang mau ngucapin di tanggal tersebut boleh aja. Atau boleh lewat komen juga boleh. Sangat boleh. Punya sosial media nggak sih?
Sosial media IG ada. IG, Instagram. IG ada. Kita boleh sebutin aja di bawah. Nanti di bawah aja lagi ya. Teman-teman. Oke. Facebook ada ya? Facebook kita kalau gua tuh udah jarang aktif di Facebook. Jarang aktif di Facebook. Kenapa sih? Nggak sama sekali. Udah nggak sama sekali ya? Karena bagi gua tuh Facebook udah cenderung ke jual beli Banyak orang yang sosial jualan. media lagi, bukan tempat bertukar pikiran lagi, bukan silaturahmi lagi. Tapi orang banyak yang dagang, jual beli apapun didagangin pasti di Facebook, bukan di IG. Ada aja ya, betul, ada aja benar. Beda sama WA atau enggak sama IG, beda kalau enggak sama Twitter. Mungkin banyak kalau buat informasi sekarang Twitter ya sama TikTok ya. Kalau Twitter itu pusatnya global kan, global banget. Itu Twitter dimanapun ya pasti kenal ya. Kenal Twitter. Cuman berbau-baunya itu udah barbar banget di Twitter. Barbar. Iya, udah. Oke. Iya. Matt. Gimana? Gua mau nanya nih, lu pertama kali sekolah di mana sih? Atau lu TK dulu, SD dulu? Gua TK di RA Umi Maryam. Umi Maryam. Gue baru tahu nih, Umi Maryam di mana sih? Umi Maryam dulu mungkin kalau misalkan alumni Umi Maryam pasti bakal tahu. Ya. Di itu tepatnya di belakang apotik Pak Topik. Hanura. Gang Hanura. Ini kita nyebut partai ini. Iya. Terusnya ini tapi nggak apa-apa. Partai ini lu dengerin, lu barusan gue sebut. Lu harus ngasih ini sama gue. Royalty. Bukan kayak sponsor aja. Sponsor. Oke. Sponsor nih partai ini. Berapa tahun? TK? 2 tahun. 2 tahun. TK singkatan Taman Kunyuk. Bukan. Kambing kali. TK Taman Kanak-kanak. Kita cuma ngejokes aja, jangan baper ya. Karena ini kita ngobrol santuy. Betul. Oke. Lanjut abis dari TK selama 2 tahun benar. Selama 2 tahun langsung lanjut ke MI Attaqwa 19. MI Attaqwa 19 ya. MI Attaqwa 19 masuk tahun berapa ke MI? Kalau MI Attaqwa 19 kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2010 2000 berapa nih? Lupa. 2010 lupa. Udah kebuatan lama. 2000. Kalau lu sama mau Opik, lu masuk MI 2006. Mungkin 2006 ya. Kalau gue sedikit telat ke di TK. Oh, sedikit telat. Berarti 2007. Mungkin. 2007 ya. Opik udah kelas 1. Gue masih TK. Oh, berarti lu 2007. Karena Opik kemarin 2006 masuk MI. Betul. Matt, pengalaman apa sih yang paling lu nggak lupain tuh di masa MI? Pengalaman apa? Kayak lu apa? Lu pernah pacaran? Apa lu pernah berantem? Apa lu pernah ada segala macem? Kalau pacaran kayaknya belum idep. Belum engah dari kalau bahasa Betawinya. Dari kelas 1 belum engah. Sampai kelas 6. Sampai kelas 6 itu belum engah yang namanya pacaran. Pacaran belum engah ya. Kenal cewek aja kita nggak biasa aja gitu. Tapi kemarin kalau gua denger posting gua kongko sama Opik kemarin, dia dari kelas MI pun udah mulai pacaran, bahkan pacarnya ada 3. Wah, Opik. Dia berarti lebih senior dari lu. Dia traveling. Traveling ya. Oke, dia lebih senior dari lu. Berarti dia emang dia bocahnya begitu, si Opik. Ya berarti MI bersih ya. Tapi ada dong pasti kenangan yang gak bakal lu lupain selain dari cewek. Kalau kenangan yang gak bakal dilupain, temen sampai sekarang pun mungkin MTS duduk bareng dia. Dari MI sampai MTS duduk bareng dia. Siapa? Itu nggak kepisah, kita nggak kepisah. Namanya bisa dipanggil Tobi kali ya. Tobi ya. Iya, Akbar Mubarok. Iya. Dipanggil Tobi. Itu apa sih kenangan yang nggak lu lupain dari dia? Dan kenangan gak bisa gue lupain ketika MI gitu kan. Kalau jam istirahat pasti gue pulang. Lu pulang makan bareng dia. Ya orang lu deket lah. Iya, masa gue mau makan di Wajidin atau apa kan? Iya benar. Lu kan rumah lu pulang. Pasti makan bareng dia. Lu ngajak dia pulang ke rumah lu. Pasti makan bareng dia. Iya bareng dia ya. Terus makan bareng dia. Dan ketika lulus MI, dan yang anehnya lagi pas ketika gue masuk M1 MTS, di situ
samping gue dia lagi. Samping gue dia lagi. Lu ngapa lu mulu? Samping lu dia lagi ya? Iya, satu kelas lagi gitu. Satu kelas lagi. Berarti emang lu jodoh antara pertemanan gitu maksudnya. Gitu. Bukan jodoh itu ya, bukan. Iya, gue udah hampir gitu kan. Iya, oke. Berarti yang paling berkesan temen lu. Lu pernah gak sih Met waktu MI dihukum? Karena kan dulu guru MI terkenal galak-galak. Tapi ya galaknya buat bener gitu, buat mendidik kita. Pernah gak sih dihukum? Kalau dihukum kalau gue dihukum enggak pernah. Mungkin dikepret pernah. Oh, berarti dihukum. Jangan sampai buat tonjok lo. Kalau dihukum kan bahasa global, bahasa ininya itu kan ya keluar lapangan, berjemur. Biasanya. Kalau ini gue cuman dikepret. Nah, gimana itu awal lah cerita dikepret? Mungkin ada satu kesalahan bocah kali ya. Kesalahan bocah bukan lu. Nyalainnya gua. Oh, iya, dari sekolah sampai sekarang pun pasti gua. Salahin. Emang muka songong. Bener, ya enggak apa-apa lah ya. Okay. Gua selalu melindungi teman-teman gua. Bener. Oke. Berarti sifat pelindung lu ada. Itu gimana ceritanya? Lagi nulis. Berisik banget ya kan. Gue bilang, gue lagi diam gitu, gue lagi nulis. Real ya, kita nggak ada bohong-bohong nih. Nggak ada bohong-bohong. Ini nggak ada kata ngayal, nggak ada kata pihak apa gitu, nggak ada. Udah. Ya kita apa adanya aja. Bener, apa adanya aja. Ya itu pertama gue lagi nulis enak-enak gitu. Lagi nulis enak-enak. Lah tiba-tiba gue digampar. Iya, kan Aldi Pak yang berisik Aldi Pak. Oh lu difitnah. Ya lah kan gue namanya ya udah iya. Oke aja ya. Iya gue gitu kan. Nah itu waktu kejadian itu kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3 MI. Kelas 3 MI ya. Iya. Bahkan bisa berulah lagi. Kelas 5 sampai kelas 6 itu udah badar-badarnya kali ya. Oh, di badar-badaran. Badar-badarnya. Kelas 5 itu yang nggak bisa gue lupain dari Pak Ibun. Ustadz Bunyamin SPDI. Ya, beliau. Kenapa beliau? Kenapa? Ya, dibilang katanya, lu kagak nulis. Kalau kata beliau. Iya. Kalau kata beliau, gue nggak nulis. Sedangkan gue nulis. Gue nulis. Benar. Ya akhirnya yang namanya murid kepada guru ya udah. Iya aja guru. Nggak bisa itu spidol nilis dikit. Iya, emang dari dulu kan? Iya, udah. Dari dulu begitu beliau. Pedes. Tapi beliau emang ngajarin kita emang tegas. Betul. Cuma emang yang beliau sampaikan ilmunya masuk ke kita. Betul. Dulu kita sekarang sebenarnya wah, dulu gue dengerin deh apa kata guru gue. Begitu. Benar. Sekarang kita mengurus dada. Makanya dulu yang sekarang dengerin adik-adik ya, yang sekarang masih pada sekolah, mau di MI, MTS atau SMK atau aliyah ya, hargain guru. Betul. Karena kalau kita ngehargain guru, barokahnya turun, ilmunya kita dapat, insya Allah nyari kerjaan atau mau ngajar atau mau kemana-mana kita mudah. Gurih loh pokoknya. Ya pokoknya gurih banget. Yang artinya takjim. Betul. Takjiman wa takriman sama guru. Betul. Nyari berkah dari guru. Betul. Kan begitu. Betul. Tuh. Bahkan banyak murid-murid yang ceritanya sukses itu dari guru-guru yang hebat. Betul. Benar kan ya? Benar. Dan gue juga ngalamin sampai sekarang ini gue ngalamin. Dan mungkin ada satu guru yang nggak bisa gue lupain omongannya. Iya. Omongannya itu nggak bisa gue lupain. Iya. Dia bilang, lu nggak bakal bisa sukses. Kalau kata dia. Iya. Kalau kata beliau. Lu nggak bakal bisa sukses. Lu gimana aja udah nggak bakal bisa sukses. Kalau kata beliau, mungkin ini omongan negatif lah ya. Kita nggak jangan disebutin gurunya. Jangan disebutin gurunya. Nah, gua positive thinking nggak. Jadi gua positive thinking. Masa iya Allah tuh nggak bakal bangun ngelihat hambanya yang lagi kesusahan. Bener. Kalau kita minta sungguh-sungguh Allah bakalan ngasih. Betul. Karena dulu ceritanya Fir'aun yang ditenggelamin sama Allah. Betul. Bahkan Fir'aun di situ mau mengakui bahwa Allah Tuhan.
Siapa yang bertindak di situ? Malaikat Jibril kagak seneng. Akhirnya tuh mulutnya Firaun ditambal pakai tanah, jangan sampai ini Firaun sahadat. Karena pengampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosanya Firaun. Betul. Tuh, di situ. Ya, makanya ketika ini langsung aja kali ya. Kalau bicara MTS itu udah lebih barbar lagi. Barbar lagi. Ya, itu udah nggak pantas lah buat. Pokoknya enggak, kita di sini sharing aja, boy. Kita kongko aja, enggak apa-apa, itu pengalaman. Jadi di sini tuh pengalaman kita, ya kita share. Karena nanti juga netizen juga udah pada bisa nyaring yang mana yang bagus, yang mana kakak. Karena kan di sini kita emang masa lalu ya untuk dikenang aja, jangan untuk dilakukan di masa sekarang. Jadiin pelajaran hidup. Benar. Oke, singkat cerita, MI bersih lah ya, nggak pacaran ya, nggak ada apa-apa, cuma ngelakuin kesalahan sedikit, nggak apa-apa, wajar juga anak-anak. Oke, Met, berarti lanjut ke MTS Atakwa ya, lanjut ya. Atakwa dari kelas 1 MTS gue masih bersih, nggak pacaran enggak ya, cuma kelas 2 lu pertama kali pacaran sama siapa? Kalau kelas 2 gue nggak mau orang sini kan. Enggak mau orang sini ya. Terus. Mungkin pernah deket kelas 3 kali mau orang sini. Ada orang sini. Kalau kelas 2 kita boleh tahu nggak siapa namanya? Jauh itu orangnya, Kak. Tapi udah yang kita yang dekat-dekat aja lah. Yang dekat-dekat aja. Ya. Siapa sih pacar lu? Sebut nggak? Sebut dong. Kemarin Opik gentle. Bukan pacar. Bukan. Ini cerita lama yang terpendam. Ya, berarti ini dari zaman dulu udah demen pas MTS lu bareng sekolah. Iya. Bisa dikatakan begitu? Enggak begitu. Gue pernah nembak seseorang. Nembak seseorang. Mati nggak orang? Bukan dalam arti nembak kayak gitu. Bukan. Kalau nembak gitu beri mati dong. Menyatakan cinta. Benar. Terus. Dan temen gue di situ ada yang namanya Ahmad Nabil. Dipanggil Naim. Bapaknya. Gua kenal. Iya, kenal. Orang Tanggul, Mang Naim. Sekarang tukang lele. Iya, itu anak. Ahmad Nabil. Di situ gue ditemenin sama dia. Nah, habis itu gue nembak dia. Enggak, ini cewek siapa namanya? Kita mau kenal. Ini ya orang dekat. Jihan Farhan. Oh ini iya bener. Oh ini. Iya. Oh iya. Oke. Ya, nanti nonton kali dia. Mungkin ntar kita suruh nonton ya. Oke, Jihan. Oke. Oh, ini gue baru tahu sepanjang komen nama lu deket sama dia. Oke. Terus. Ya udah itu doang. Jihan. Kalau Jihan kelas 3. Tapi masih banyak lagi. Maksudnya apa sih yang lu bikin, yang lu demen sama Jihan itu ya sampai lu berani nembak dia, kenapa? Kalau gua lihat-lihat, kalau dibilang merota bahasanya, Kak. Merota. Gimana? Merota kalau ibarat kata ya bahasanya enak gitu. Enak. Oh, bahasanya santai, enggak kaku, enggak kelamat klemet, diem. Itu yang bikin lu demen sama dia. Iya. Apalagi selain itu, pasti fisik dong. Fisik. Gue enggak ke arah situ. Oh, lu enggak ke arah situ ya. Gue cenderung orangnya tuh enggak memandang fisik. Apa adanya. Ya, karena gue ngit gue. Lu fisik gue kayak kebo. Ya, maaf. Oke. Terus. Ya, abis itu kan ya itu ceritanya itu ke PK. Patung kunyuk. Saksi bisunya tiang tower. Yang mana itu kan tiang tower ada 1, 2, 3. Yang ke 1. Yang pertama. Yang paling ujung. Enggak. Yang paling ujung sono. Yang paling pertama. Yang baru masuk. Iya. 1, 2, 3. Yang pertama. Ya mungkin di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya. Iya. Terus. Ya itu pulang sekolah. Itu mungkin lagi pulang cepet kali. Pulang cepet ya. Kesempatan. Jalan-jalan ke sono. Terus. Itu emang udah janjian kita lewat BBM dulu. BlackBerry lagi Messenger. Zamannya BBM. Opik juga main BBM dulu. Iya. Kita lihat di podcast kemarin, saya ingat banget dia ngomong dia main BBM. Oh, lu main BBM sama dia. Oke. Lagi zaman BBM. Dan gue pernah deket juga. Enggak deket sih, demen. Suka. Iya. Sama satu cewek itu murid baru keluar dari Jihan sebelum Jihan. Oke. Dan akhirnya
cinta itu sia-sia kan. Sia-sia. Iya, sia-sia. Kenapa? Ada temen lah. Ya. Oh, yang suka sama dia lagi. Gua lebih memilih mengalah. Ya, karena kalau gue bersaing sehat, gue nggak bisa. Oke, singkat cerita, lu ketemu sama Jihan di Patung Kuda. Jihan. Bukan ketemu, emang udah udah boleh ngerencanain kali ya. Mungkin di situ ada temennya ngajak. Oh, temennya ngajak Jihan. Iya. Jihan. Mungkin emang gue udah boleh rencanain. Iya. Itu setahu gue dan seinget gue. Ini namanya manusia lupa. Benar. Nah, bisa itu akhirnya ya, Akhirnya. Sedih banget ini mungkin pertama kali lu sakit hati apa gimana? Mungkin ya. Sakit hati itu di pertama kali NTS sama Jihan. Betul. Oke, terus. Ya, kalau dibilang sakit hati. Itu nggak bakal bisa lupa kalau sama bocah-bocah. Sama bocah-bocah. Ya, bocah-bocah nggak bisa lupa. Kenapa sakit hatinya? Ditolak. Padahal lu udah gentle banget. Gue udah mengungkapkan. Nembak dia langsung. Enggak secara BBM. Jujur kalau basa-basi. Kalau gue kalau gue dulu nembak cewek dari BBM sosial media. Gue nggak gentle. Lu nggak gentle. Gue nggak gentle karena gue orangnya begini. Kalau emang responnya bagus dari sosmed, dari apapun, BlackBerry, Messenger atau WA, baru kita berani nyatain langsung. Tapi kan kadang-kadang kita ngatur strategi dulu nih. Kalau gua nggak mau, takutnya ntar pas gua udah nembak ditolak, dan itu pasti sakit banget rasanya. Gua nggak mau gitu. Jadi gua pengennya pokoknya ntar, kalau dia responnya positif nih di WA nih, baru gua tembak dia. Gitu kalau gua. Tapi gua awali dulu dari sosmed. Gua nggak berani langsung kayak lu. Lu bener udah gentle banget ya. Sangat gentle. Ada pesan-pesan nggak buat Jihan? Kalau pesan-pesan ya mungkin terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menolak saya. Ya, mungkin itu sebuah kisah yang itu cuma Jihan, mohon maaf ya. Ini cuma kita jadikan kisah saja, pengalaman. Dan gak bermaksud buat ingin menyebut. Karena emang di sini harus menyebut. Iya, memang. Mohon maaf. Ini pasti. Di sini kita pasang. Di sini harus kita pasang menyebut. Iya. Oke, Matt, keluar dari Jihan. Wah, itu pengalaman yang menurut gua keren sih. Itu keren, lu gentle banget menurut gua. Oke. Matt, lu ngelanjutin sekolah enggak abis MTS? Gua juga sampai sekarang jujur gua nggak tahu lu abis MTS kemana. Gua pertama kali masuk SMA. SMA mana? Itu Pondok Pesantren Ajiadah. Dari MTS langsung Ajiadah. Dan gue dengar nih, mohon maaf. Lu bolos katanya, sering bolos di Ajiadah atau pulang atau gimana? Kalau pulang. Karena itu cerita yang Iya, memang. Dan di sini lu harus klarifikasi. Kalau gue sih, gue ngambil puyeng gak ambil cerita orang. Bener. Gue gak ambil puyeng. Tapi karena cerita ini yang gue jalani. Ini hidup lu sendiri. Iya. Bener. Gue gak ambil puyeng. Ya kalau bicara pulang, oke lah. Gue pulang. Lu pulang. Ke Bentur karena gue sakit. Gak ada yang nganterin. Gue pulang nekat. Gue bolos. Lu bolos. Karena dewek gak. Karena lu sakit. Betul. Sakit. Karena dewek. Itu pun ngomong orang katanya Memet. Gak betah. Memet mondok cuman berapa hari pulang. Itu yang rame. Cuma berapa hari? Itu yang gue sewot gak? Itu yang rame. Gue sewot. Harusnya lu klarifikasi dong. Gue udah klarifikasi di situ. Dia bilang, ntar juga begitu lagi. Iya, banyak yang ngomongan begitu. Begitu. Ntar juga begitu lagi. Iya, benar. Iya. Gue mah kalau buat gue pribadi, iya. Iya udah. Lo kan lo. Iya. Gue. Huwa humahum. Iya. Udah gitu aja. Nah, pulang sakit lah. Nah, sampai rumah itu nggak dikasih istirahat gak sama orang tua gak. Saking orang tuanya pengen anaknya bener. Pak, malam nyampe habis maghrib nyampe. Pagi besok balik lagi ke pondok. Langsung disuruh balik. Dianterin. Itu nggak pakai ngomong. Ayo balik. Lu mau jadi orang apa kagak? Ya namanya kita
masih belum beradaptasi sama dunia pondok pesantren. Bener. Ya di situ juga gue lagi sakit. Gue lagi pengen istirahat dulu. Enggak istirahat sih. Kangen sama orang tua. Iya. Orang tua. Karena Betawi singkatan betah wilayah. Biasanya anak-anak jarang yang betah di kampung orang. Betul. Bener ya? Kalau gue enggak kalau lu. Kalau gue enggak betah di wilayah. Gue apa ya? Mendingan gue healing. Bahasa sarangnya healing. Liburan. Gue nyari temen. Bener. Healingnya gue nyari temen. Gak bukan gue betah di wilayah. Gue healing nyari temen. Bener. Itu gue. Oke, Matt. Berarti klarifikasi ini nanti kita bakal share video ini ya. Berarti emang lu sakit. Gue sakit. Dan mohon maaf, yang gue denger kenapa kok kalau lu balik lagi terus kenapa lu gak ngelanjutin mondok? Mungkin di situ udah kebuatan lama, habis operasi ya. Operasi, Matt? Emang pernah sakit? Gue pernah sakit. Dan gue pernah dioperasi. Pernah operasi. Sakit apa, Matt? Gue juga baru tahu ini. Itu kalau ibarat kata orang Betawi turun, bro. Kan jelek banget ya. Bener. Tapi gue klarifikasi lagi. Iya, klarifikasi. Bahasa dokternya itu hernia. Betul. Bahasa bagus lah. Bahasa kitanya bagus. Turun, bro. Iya, turun bro. Oke. Melingsir. Berarti itu yang dasar lu udah nggak mau mondok lagi karena emang sakit parah waktu itu. Kalau bicara pengen mondok lagi, gue pengen balik sebenarnya. Tapi kan lu sempat mondok juga kan di Atakwa 02 kan? 02 kan? Tanjung Air. Betul. Tanjung Air. Terus kenapa lu keluar lagi? Sebelum gue di Ajiada, gue di MA dulu, Kak. Madrasah Aliyah. 2 tahun setengah. Itu berarti lu udah 2 tahun setengah enggak, setahun setengah. Berarti lu udah kelas 2 dong? Kelas 2 gue masuk di Madrasah Aliyah. Udah maksudnya lu pindah ke Aziada udah kelas 2 SMK. Kelas 2. Mau naik kelas 2. Gua langsung pindah ke Aziada. Ke MA. Langsung pindah ke MA. Iya, ke MA. Nah, lu habis dari Aziada baru ke MA. Iya. Ke MA. MA kelas 2. Kelas 2. Habis kelas 2 langsung kelas 3 ke Tanjung Air pondok. Terus enggak langsung ke Tanjung Air kan? Gua nganggur. Enggak ngapa-ngapain. Sekolah nganggur. Enggak ngapain. Sekolah nganggur. Ini yang gue bingung sampai sekarang. Ini lu harus klarifikasi di sini. Iya, harus benerin. Sekolah nganggur gitu kan. 3 minggu gue nganggur di rumah. Iya. Adek gue mondok di Tanjung Air kan. Mondok adek lu. Gue bolak-balik buat nganterin dia. Bolak-balik jenguk, bukan nganterin dia. Jenguk lah jengukin dia, benar. Akhirnya gue kesana gitu kan. Nah, mak gue punya ucapan, di udah mondok. Kesono. Iya. Di udah mondok. Gimana ya? Emang masih mau, Mak? Iya, mondokin kayak dulu lagi. Mondokin gitu kan. Emang masih mau mondokin saya begitu. Iya, benar. Bahasa gue begitu. Ntar kagak enak lagi omongan orang. Kagak enak lagi. Betul. Terus kalau gue sih pribadi ya udah ikutin orang tua. Iya, ngikut aja gitu. Singkat cerita masuklah di pondok. Masuk di pondok pesantren. Terus kan gak lama lu juga yang gue denger, mohon maaf ya. Dan keluar lagi. Kenapa? Gue nggak keluar, Gak? Nggak keluar. Karena di situ kelas 3 bisa dikatakan buat persiapan kurang. Wisuda. Oh, wisuda. Sebulan bolak-balik. Bukannya masalah keluar, sebulan bolak-balik. Itu persiapan buat wisuda. Bukan berarti gue nggak betah. Benar. Di sana enak banget. Enak banget. Tapi yang gue denger dari orang-orang lu nyamuk. Masalah nyamuk memang. Asli. Kalau nyamuk ya. Pertama kali. Gue sampai sekarang gue belum tahu detailnya itu pondok. Karena emang gue jarang itu dari Pasar Muara. Pasar Muara. Lurus aja. Masih lurus. Lurus aja mentok. Pertama kali masuk itu ba'da maghrib. Gue sholat maghrib di masjid tersebut. Iya. Di situ lagi sholat kan. Baru pertama kali beradaptasi sama nyamuk situ. Sama nyamuk situ. Apa kata nyamuk? Wah, daging segar, darah segar, kesehatan ini. Oke. Dan alasan lu udah nggak di pondok lagi kenapa? Itu maksudnya keluar dari situ kenapa? Ya karena gue tersebut persiapan buat wisuda. Akhirnya nggak wisuda, Gak.
Kebentur sama corona. Oh, kebentur. Pemerintah melarang kita karena Covid. Betul. Jadi nggak wisuda. Iya. Iya. Alhamdulillah udah lulus. Udah lulus. Berarti iya maksudnya sekolah lu ini jelas. Jelas Ya. MTS. Ijazah gue MTS. Jelas. MI-nya ada. SMK-nya 02. 02 berarti pondok pesantren. Ijazah pondok pesantren 02. Benar. Oke, berarti jelas, Matt. Yeah. Matt. Oke, Matt. Yang gue paling mau tanya ini, lu tuh di kampung Bogor ya khususnya, mohon maaf. Iya. Sering dikatain tukang dablong. Matt, sebenarnya gue juga mau nanyain lu ini. Lu harus klarifikasi. Kenapa sih setiap yang ngomong Mehmet tuh kagak bener orang begini itu konsumsinya dia apa sih, maksudnya sampai buat dia ngomong begitu ke lu? Apa lu emang tukang goro? Kalau gue jujur, gue juga pernah goro-goran sama lu. Iya, ini namanya manusia. Okay. Bercanda. Gini, kalau dia bilang tukang dablong, lebih banyak dia sih yang dablongnya, gak? Lebih banyak itu dia. Itu prinsip lu. Lu dablong depan gua dablongin balik. Buaya dikadalin. Akur enggak? Enggak. Akur enggak? Akur banget. Nyampe enggak? Masuk. Nah, masuk. Itu. Lah, sekarang begini. Kampung Bogor, wisata apaan aja ada. Manusia seadanya di Kampung Bogor ada. Semuanya ada. Gua lah profesi apa aja ada. Mau nyari di mana aja Betul. ada. Karena emang Kampung Bogor, mohon maaf, Met. Kampung Bogor itu kalau kata Ustadz Darul, Ustadz Tijan, guru gua, kota Magel. Jadi ke kota Jakarta deket, tapi bukan kota. Betul. Ke Bekasi, ke Kabupaten Bekasi, jauh. Tapi kita masuk Bekasi. Betul. Tuh, jadi apa aja di sini masuk, Met. Nyampur aduk. Iya. Apapun, ya mohon maaf. Kalau kita nggak bisa jaga diri, mungkin banyak aliran-aliran yang masuk, banyak ustadz-ustadz yang masuk. Betul. Bahkan zaman sekarang mau dipanggil ustadz pun kalau bisa tahlil sama doa udah bisa dipanggil ustadz. Betul. Udah bisa. Keren banget itu. Keren banget kan? Keren banget. Padahal yang namanya ustadz tuh harus ilmunya harus banyak, harus tinggi, ilmu fikihnya, ilmu tafsir, ilmu Al-Qur'an, mantek, balago segala macam kan harus tahu. Harus pemahaman tentang kita, pemahaman tentang terjemahan atau kitab-kitab yang lain kan harus ada. Tapi sekarang mohon maaf, di Kampung Bogor ini emang pasar bagus, bisa tahlil sama doa udah panggil ustadz. Betul. Itu kerennya Kampung Bogor. Kagak ada sekelas Jakarta pun itu harus hafal fikih, gak? Hafal fikih. Di sini doang. LC minimal. Kalau di sini mohon maaf bisa tahlil sama doa udah ustadz. Ya, Oke, Matt, berarti itu konsumsi orang aja ya. Konsumsi orang. Iya, maksudnya lu mah enggak kayak gitu. Ya, kalau pribadi atau begitu? Enggak. Enggak kayak gitu. Enggak. Ya kalau misalkan omongan orang yang begini ya gue minta maaf. Oh, benar. Lu di sini sampein aja, sampein. Kalau misalkan ada perilaku gue yang enggak enak di otak lu, gitu, atau enggak enak di hati lu gitu kan. Ya, gue minta maaf. Ya, yang namanya manusia kan nggak ada yang sempurna. Itu, betul. Nggak ada yang sempurna. Itu makanya gue bilang sama bocah waktu itu. Bocah. Dia bilang gini, ngapa sih manusia paling berani sama yang namanya dosa? Manusia paling berani sama yang namanya dosa. Betul. Iya. Terus lu jawab, ya sebenarnya manusia yang mana nih? Gue tanya begitu. Manusia yang mana? Ya kalau manusia kan, kalau di dunia itu kan ada banyak profesi. Iya. Pekerja semuanya ada. Nah, tapi kalau di lingkungan namanya guru sama murid. Iya, namanya guru sama murid. Betul. Benar. Guru sama murid. Benar. Ya kan? Dibilang muridnya songong. Ya emang lakwataka begitu. Benar. Ya. Kalau dibilang dosa beranian ya sebenarnya kalau kata gue ustadz gak? Lebih berani ustadz. Iya. Karena tahu cara ngapusnya gimana. Karena dia tahu cara ngapusnya gimana. Tapi kalau orang awam yang doyan mabok, doyan begini itu dia ngeri ya. Pasti langsung wah iya ya. Iya, benar.
Berarti menurut lu nih ya emang banyak juga statement gitu. Yang lebih banyak berbuat dosa adalah orang yang paham akan agama. Betul. Karena emang dia tahu cara menghapusnya gimana. Taubatnya tahu. Betul. Taubatnya tahu. Betul. Oke. Matt. Lu kan nih di masyarakat udah terkenal ya. Kalau menurut gue lu udah terkenal. Karena kalau gue sebut Mehmet, lu kenal Mehmet? Kenal. Itu yang bocah gemuk. Iya. Berarti kan lu udah terkenal. Ya, Matt. Ada nggak sih, Matt, guru yang sampai sekarang ini lu jadiin idola, lu ikutin, lu takjim, lu nurut sama dia? Siapa, Matt? Kita mau tahu. Banyak. Bisa sebutin nggak? Kita mau tahu. Mungkin ini yang mana dulu gitu. Banyak lah soalnya. Di guru Kampung Bogor aja lah. Kampung Bogor. Jangan usah jauh-jauh. Khususnya Guru Rahmat. Guru Rahmat Sanan SPDI. Betul. Ustadz Rahmat ya. Kedua Guru Darul. Kenapa Guru Rahmat? Apa yang beliau ajarin sama lu? Mungkin ini bisa jadi gua dibikin sadar sama beliau. Dibikin sadar. Iya. Karena emang beliau ngajarin dengan kasih sayang. Betul. Beliau juga akrab sama anak muda. Betul. Dan beliau merangkul. Karena Guru Rahmat merangkul bukan memukul. Betul. Ya kan? Ya Guru Rahmat merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Benar. Pertama beliau mungkin ya yang bikin gua bener-bener tahu yang namanya agama dari beliau. Kalau guru-guru MI banyak. Khususnya kayak guru-guru sekolah tuh banyak banget. Gue nanya yang guru yang sekarang aja. Kalau guru sekarang itu Guru Rahmat ya. Kedua Ustadz Darul. Guru Darul. Dia juga yang gua tahu dia mamang loh. Mamang jatuh mamang. Karena nikah sama Mpo Emi. Jadi mamang lu ya. Mamang sekaligus buat guru buat lu. Apa sih yang paling berjasa dari Bang Darul yang lu ingat? Ketika beliau ngomong gini. Iya, beliau pernah ngomong nih. Iya. Kalau lu pengen jadi orang sekaligus terus gitu. Terusin. Jangan ada kata stop. Jangan setengah-setengah. Benar. Terusin aja. Ya apapun rintangan. Istiqomahin. Dan bahkan kayak waktu pertama kali gue jalan mondok. Ya dia cuma bilang gitu. Begitu. Matt. Dia bilang. Kalau ada pintu bacaan dilarang masuk kecuali karyawan, lu jangan masuk. Di situ gua masih bingung enggak? Maksudnya apa yang dia maksud? Iya, terus dilarang masuk kecuali karyawan. Iya, benar. Berarti kan apa-apa yang guru ajarin, yang di situ nggak dibolehin, jangan dipakai. Jangan dipakai. Iya, itu maksud perkataan beliau. Mungkin. Yang lu tangkap ya. Iya. Nah, di situ. Dari situ pun gue olah lagi. Berarti Matt, intinya perjalanan hidup lu ya jelas. Dan mohon maaf ini buat orang-orang yang udah menilai lu salah di sosmed ini, di YouTube gua, di podcast gua terutama di Kongko kita. Hidupnya Mehmet ini jelas, cuma kadang-kadang omongan orang yang gak jelas. Ya, itu kita garis bawain ya buat lu ya. Itu omongan orang yang gak jelas. Yang nyampein lu tuh kayak kurang apa segala macem. Coba, kalau lu pengen jelas lagi, lu kongko bareng sama gua. Duduk bareng sama gua. Tanyain tentang gua, ngopi bareng. Kalau kagak punya kopi, gua kopiin. Gua kopiin. Gak pakai lu nyuruh. Duduk kopi enggak pakai. Oke, intinya lu mau ngomong apa nih ke orang-orang nih? Ya intinya gini. Jangan pernah nilai orang dari segi belakangnya dulu. Jangan dari belakang. Iya. Jangan dari omongan-omongan orang dulu. Omongan orang dulu. Kalau perlu tanya sama yang punya sumber. Tanyain langsung. Benar. Kalau lu takut sama yang punya sumber, ada orang tuanya. Jadi lebih detail. Benar. Kalau orang tuanya lu malu, temennya dekat ada. Kayak gua misalnya. Iya. Ilok. Temen dekat lebih juga kalau benar. Gila juga. Benar. Gitu. Intinya itu ya. Gua. Oke. Dan
lu juga harus minta maaf. Maksudnya walaupun lu nggak salah harus minta maaf kepada orang-orang yang tadi kan udah minta maaf tuh. Buat netizen ntar buat orang-orang pada nonton, Mehmet ini detail ya. Pokoknya hidupnya ini mah jelas hidupnya jelas. Bahkan bisa kita katakan Mehmet ini ya berpengaruh juga. Berpengaruh dalam apa? Anak muda Kampung Bogor. Karena beliau juga ini bakat main hadroh. Ya, alhamdulillah ya, main hadroh ya. Main hadroh. Tukang kopi juga di Majelis Taklim enggak? Tukang kopi. Tukang nyeduin kopi buat guru-guru. Iya, tukang kopi. Iya, kalau prinsip gue tukang kopi. Tukang kopi. Iya, kenapa sih kalau gue punya prinsip gue jadi tukang kopi? Ya, makanya kalau gue ambil dari kata-kata Pak Yusuf Hamka tuh kemarin Yusuf gue Hamka yang punya tol di Jawa Barat sampai Indonesia. Dia bilang ketika temen gue jadi dokter, temen gue jadi profesor, ya gue bercita-cita jadi Metro Mini. Itu Pak Yusuf Hamka loh. Metro Mini ya. Pak Yusuf Hamka. Iya. Ketika ada temennya yang naik Metro Mini, dia harus melindungi. Iya. Gitu. Harus melindungi dan dia langsung kayak apabila ada yang lecet, ya gue harus waspada nih. Gue lihat ada nggak yang lecet. Kalau nggak ada, aman dong gitu. Nah, justru gue, kalau gue jadi tukang kopi ya kan, alhamdulillah ya sedikit banyaknya manfaat buat orang lain. Khususnya di Majelis Taklim tersebut. Oke, pokoknya Met, buat podcast malam ini gue terima kasih banget karena gue sedikit banyak sekarang udah tahu tentang lu. Dan lu tuh nggak kayak yang gue pikirin, mohon maaf. Ya karena hidup lu juga detail, alhamdulillah. Mungkin nanti kita bakal ada part 2. Mungkin. Karena banyak yang masih harus gue tanyain dan waktu kita juga nggak panjang di podcast. Limit karena banyak hal yang lain harus kita kerjakan. Betul. Terima kasih buat malam ini. Betul. Dan gue juga mau pesan buat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, and share podcast Kokoh Bang Angga ya. Betul. Ini dengan Kokoh L, biasa dipanggil nama asli Aldi Ramansyah, panggilan sosmed Kokoh L, panggilan Kampung Bogor Mehmet. Betul. Gak apa-apa, harus kita apresiasi antum. Kita harus apresiasi ente. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tonton terus channel kita. Kalau mau tahu lanjut tentang Mehmet, kita bakal podcast dia nanti. Di DM. IG benar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.